Kalian pernah nggak sih melihat orang yang lagi ngantri di TPS atau mendengar berita tentang penyebaran hoax mengenai pemilu atau berita mengenai politik uang? Nah, itu semua merupakan bagian dari demokrasi yang ada di Indonesia. Kami dari kelompok 9 akan membahas lebih dalam mengenai apa itu pemilu, bagaimana tujuannya, apa sejarahnya, lalu berbagai tantangan yang dihadapi pemilu. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu adalah sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga demokrasi. Asas-asas pemilu diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berisi pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau biasa disingkat dengan luber jurdil. Langsung artinya pemilih memiliki hak memberikan suara secara langsung tanpa adanya perantara, tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak lain. Yang kedua, umum artinya setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat memiliki hak memilih dan dipilih tanpa diskriminasi atas perbedaan suku, agama, ras, gender, atau status sosial. Yang ketiga, bebas. Pemilih berhak menentukan pilihannya secara bebas tanpa adanya tekanan, ancaman, atau intimidasi dari pihak manapun. Yang keempat, rahasia. Pemilih tidak boleh diketahui oleh pihak lain. Hal ini dijamin dengan penggunaan bilik suara tertutup dan sistem pencoblosan anonim agar pemilih tidak takut menyuarakan hak politiknya. 5. Jujur, artinya semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, mulai dari penyelenggara, peserta, pemerintah, pengawas, hingga pemilih, wajib bersikap dan bertindak jujur serta transparan sesuai ketentuan hukum. Yang keenam, yaitu yang terakhir, adalah adil, artinya pemilu harus menjamin setiap pihak yang terlibat mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Pemilu pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955 ketika Indonesia berusia sekitar 10 tahun. Sejak saat itu, Indonesia telah menyelenggarakan 13 kali pemilu. Pemilu demokratis pertama setelah masa reformasi dilaksanakan pada tahun 1999, kemudian disusul pada tahun 2004, 2009, 2014, 2019, dan yang terakhir 2024. Pemilu berikutnya direncanakan pada tahun 2029. Pemilu tahun 2024 disebut pemilu 5 kotak karena masyarakat memilih 5 jenis wakil sekaligus, presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Dengan diadakannya pemilihan umum, tentu terdapat tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara umum, pemilu memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, sebagai sarana untuk memilih pemimpin pemerintahan dan untuk menentukan alternatif kebijakan publik. Yang kedua, pemilu adalah pengalihan konflik kepentingan dari masyarakat kepada Badan Perwakilan Rakyat melalui wakil-wakil terpilih atau partai-partai yang memenangkan kursi sehingga terjamin integrasi masyarakat. 3. Pemilu adalah sarana untuk memobilisasi atau menggalang dukungan rakyat bagi negara dan pemerintahan dengan berpartisipasi aktif dalam proses politik. Selain memiliki tujuan, pemilu juga memiliki fungsi penting. Yang pertama, untuk
untuk memelihara dan mengembangkan dasar-dasar demokrasi di Indonesia. Yang kedua, untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Yang ketiga, untuk menjamin keberhasilan perjuangan nasional dalam menegakkan Pancasila dan melestarikan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pelaksanaannya, pemilu diselenggarakan oleh lembaga khusus yang memiliki tugas dan wewenang masing-masing. Lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang pertama, Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas untuk melaksanakan pemilu. KPU beranggotakan 7 orang. Penyebaran tim kerja tugas KPU adalah KPU Provinsi, Kabupaten atau Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Pemilihan Luar Negeri, 8 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri. Yang kedua, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu adalah lembaga yang bertugas untuk mengawasi jalannya pemilu di seluruh wilayah Indonesia. Bawaslu terdiri dari 5 orang. Yang ketiga, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP adalah lembaga yang bertugas untuk menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. DKPP bersifat tetap, berkedudukan di Ibu Kota Negara, dan terdiri dari 7 orang unsur KPU, Bawaslu, DPR, serta pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, pemilu di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 bagian. Yang pertama, pemilu terpisah adalah pemilu yang memisahkan antara pemilihan legislatif dan pemilihan presiden serta wakil presiden. Pemilihan legislatif diselenggarakan untuk memilih DPR, DPD, dan DPRD, sedangkan pemilihan eksekutif dilakukan setelahnya untuk memilih presiden dan wakil presiden. Yang kedua, pemilu serentak adalah pemilu yang dilakukan secara bersamaan untuk memilih pemilihan legislatif dan pemilihan presiden serta wakil presiden. Tujuan diadakannya pemilu serentak adalah untuk meningkatkan efektivitas pemerintah dan efisiensi anggaran dengan sistem 5 kotak untuk memilih DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota, Presiden, serta Wakil Presiden. Jenis-jenis pemilu yang ada di Indonesia dibagi menjadi 3 bagian, legislatif, eksekutif, dan pilkada. Legislatif untuk memilih DPR, DPD, dan DPRD sebagai wakil rakyat dalam membuat undang-undang, mengawasi pemerintahan, dan mengatur anggaran negara. Yang kedua ialah eksekutif, memilih presiden, wakil presiden, legislatif, dan eksekutif diselenggarakan oleh KPU setiap 5 tahun sekali. Yang terakhir ialah pilkada, pemilihan kepala daerah, yang bertujuan untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota. Setiap warga negara memiliki hak suara dalam politik, tapi harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama ialah berusia 17 tahun atau sudah menikah, sehat jiwa dan raga, tidak dalam masa hukuman, tidak merupakan TNI atau Polri aktif. Apabila kalian sudah memenuhi syarat tersebut, kalian bisa memiliki hak suara kalian. Lalu di mana sih tempat pelaksanaan pemilu? Tempat pelaksanaan pemilu ada di TPS. Cara pelaksanaan pemilu. Yang pertama, pada hari pelaksanaan, pemilih mendatangi TPS untuk melakukan pendaftaran. Lalu pemilih kemudian diberikan surat suara dan setelah itu menuju bilik suara untuk melakukan pencoblosan. Pemilih memasukkan kertas suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan. Dan terakhir, pemilih mencelupkan salah satu jarinya ke dalam tinta sebagai tanda bahwa pemilih telah menggunakan hak suaranya. Proses ini menjamin setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara adil dan rahasia. Di dalam pemilu, pastinya terdapat tantangan serta dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Yang pertama, tantangannya ialah beban penyelenggaraan. Pelaksanaan pemilu membutuhkan koordinasi dan komunikasi yang baik antar lembaga serta tahapan yang akan dilalui. Karena apabila tidak ditangani, pemungutan suara bisa tidak lancar sehingga masyarakat menjadi bingung serta kehilangan kepercayaan terhadap suara pemilu. Yang kedua ialah partisipasi masyarakat. Tidak semua warga menggunakan hak pilihnya atau dikenal dengan voting. Yang ketiga ialah disinformasi dan hoax. Apabila sedang pemilu, banyaknya disinformasi yang muncul sehingga pilih dapat membuat keputusan yang salah, masyarakat menjadi terpecah. Yang keempat ialah politik uang atau money politik dan penggunaan isu sara untuk memengaruhi pemilih. Yang terakhir ialah masalah teknis dan logistik.
Beberapa TPS sulit dijangkau, distribusi surat suara terlambat, atau logistik tidak merata. Pemilih kesulitan menyalurkan haknya, dan penyelenggara pemilu menjadi kacau serta rawan politik.